Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari jurusan Pendidikan IPA. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran ke-10 tentang lipid. Definisi lipid. Lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Lemak dan senyawa-senyawa organik yang mempunyai sifat fisika seperti lemak dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut lemak. Lipid bukan merupakan suatu polimer. Suatu molekul dikategorikan dalam lipid karena pertama, mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air. Yang kedua, larut dalam pelarut organik ether, kloroform, aseton, etanol, dan benzena. Dan yang ketiga terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan belerang atau sulfur. Lipid dikenal sebagai bahan makanan antara lain adalah mentega, minyak tumbuhan, dan lainnya. Minyak, vitamin, hormon tertentu, dan sebagian besar komponen membran yang bukan protein adalah lipid. Kemudian struktur lipid. Lipid ini merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Kemudian ada fungsi lipid secara umum. Fungsi lipid secara umum ini ada 5. Yang pertama, menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Kemudian yang kedua, menopang fungsi senyawa organik sebagai pengantar sinyal, seperti pada prostaglandin dan steroid hormon serta kelenjar empedu. Yang ketiga, sebagai vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak dan berguna untuk proses biologis. Yang keempat, sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang ekstrim. Dan yang kelima, sebagai penyekat panas atau insulator. Next, klasifikasi lipid. Berdasarkan ada tidak senyawa lain yang bergabung, berdasarkan strukturnya, berdasarkan sumbernya, dan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya senyawa lain yang bergabung menurut Bloor. Yang pertama, lipid sederhana, suatu bentuk ester yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdiri dari lemak dan lilin. Yang kedua ada lipid majemuk, ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan seperti fosfolipida, glikolipida, sphingolipida, dan lipoprotein. Dan yang ketiga adalah lipid turunan, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis seperti asam lemak, gliserol, steroid, serta aldehida lemak dan benda keton. Berdasarkan strukturnya, terbagi atas 2. Yang pertama, lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka, seperti ada asam lemak, trigliserida, sphingolipid, fosfoasilgliserol, dan glikolipid. Yang kedua ada lipid dengan rantai hidrokarbon siklis, seperti steroid atau kolesterol. Berdasarkan sumbernya, yang pertama ada lemak nabati, lemak yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan misalnya kacang-kacangan serta alpukat. Kemudian lemak hewani, lemak yang bersumber dari hewan, misalnya minyak ikan, daging sapi, daging ayam, telur, susu, keju, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, lipid simpanan. Yang kedua, lipid struktural. Dan lipid fungsional. Pembagian lipid.
Yang pertama, kolesterol. Kolesterol merupakan derivat lipid yang tergolong steroid atau sterol yang selalu berikatan dalam asam lemak lain dalam bentuk ester. Steroid terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang menyatu, 3 cincin mempunyai 6 karbon dan 1 cincin mempunyai 5 karbon. Merupakan molekul kompleks yang larut dalam lemak dengan 4 cincin yang saling bergabung. Steroid yang paling banyak yaitu sterol. Sterol utama pada hewan adalah kolesterol dan lanosterol. Terdiri dari gugus hidroksil alkohol pada atom C3 dan rantai alifatik bercabang 8 atau lebih pada atom C17. Berikut ini adalah struktur kolesterol dan struktur dasar steroid. Kemudian ada trigliserida atau disingkat TAG. TAG merupakan lipida sederhana dan paling banyak mengandung asam lemak sebagai unit penyusun dan merupakan komponen utama lemak penyimpanan hewan dan tumbuhan. Pada hewan kutub atau anjing laut atau penguin, selain berbagai depot energi juga sebagai insulasi terhadap suhu yang sangat rendah, merupakan senyawa yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak yang dihubungkan oleh ikatan ester. Berikut adalah struktur trigliserida atau TAG. Fosfolipid. Jadi, fosfolipid ini merupakan lipid yang mengandung gugus fosfat, lemak yang termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Kemudian, pengguna fosfolipida adalah sebagai komponen penyusun membran sel dan sebagai agen emulsi. Dan dinamakan fosfolipida karena mengandung fosfor. Disebut juga gliserol fosfatida karena senyawa induknya adalah asam gliserol fosfat. Semua fosfolipid atau fosfogliserida dinamakan amfipaktik atau gugus kepala polar dan ekor nonpolar, merupakan komponen utama lipida membran, terutama fosfogliserida. Berikut adalah struktur fosfolipid. Dapat dilihat dari simbol fosfolipid. Dan yang terakhir, asam lemak. Jadi, asam lemak adalah suatu ester asam lemak dengan gliserol. Gliserol ialah suatu terihidroksialkohol yang terdiri dari 3 atom karbon. Jadi, setiap karbon mempunyai gugus minus OH. Asam lemak sering ditemui di alam, pada umumnya mempunyai jumlah karbon genap. Berikut adalah struktur. Berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama asam lemak jenuh, yaitu tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya, dan yang kedua asam lemak tak jenuh,
yaitu mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya, dapat dilihat pada strukturnya. Demikian materi pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.